Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah kelas 9. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Silakan disiapkan dan dibuka buku LKS-nya halaman 31. Sekali lagi, halaman 31. Pelajaran kita hari ini memahami ayat dari surat Al-An'am, yaitu ayat 152 yang sudah kita baca dan kita artikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan mengartikan, mempelajari artinya surat Al-An'am ayat 152. Itu sudah kita baca dan kita pelajari artinya. Oleh karena itu, hari ini kita akan melanjutkan, dibuka buku LKS-nya halaman 31. Halaman 31 mengenai penjelasan ayat. Penjelasan ayat yang mana? Penjelasan ayat surat Al-An'am ayat 152. Surat Al-An'am ayat 152 itu yang sudah kita pelajari. Awalnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqrabu malal yatimi. Wala taqrabu malal yatimi. Lihat di penjelasan ayat halaman 31. Di ayat yang kita baca tadi ada kata-kata malal yatim, harta anak yatim. Pertanyaan kita, anak yatim itu siapa sih? Ada di buku LKS kalian. Anak yatim itu adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia, sementara anak itu belum dewasa, belum balik. Jadi anak yatim, anak yang ayahnya sudah meninggal dunia, sementara anak itu belum dewasa. Makanya disebut anaknya anak yatim. Ayahnya tidak ada dan dia belum dewasa, itu anak yatim. Anak yatim di sini ayat ini yang belum mampu mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Karena masih kecil, maka dia belum bisa mengurus harta yang ditinggalkan oleh ayahnya yang meninggal dunia. Ayat ini berbicara tentang anak yatim yang seperti itu. Nah, dalam surat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang diamanahi untuk mengurus anak yatim, ya, itu harusnya diurus dengan amanah, dengan jujur. Jadi kalau ayatnya berbunyi wala taqrabu malal yatim, dan jangan kamu dekati harta anak yatim, jangan kita usik harta anak yatim, jangan kita ganggu harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali, kata ayat ini, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Jangan ganggu harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Illa billati hiya ahsan. Maksudnya dengan cara yang lebih bermanfaat, kecuali kalau kita memang mengurusnya, mengembangkan harta anak yatim itu. Jadi kalau musik-musik ngambil jangan. Tapi kalau kita mengurus, menjaganya itu boleh. Atau mengembangkannya itu juga boleh. Maksud mengembangkannya itu
harta itu dikembangkan lebih baik, lebih bermanfaat. Yang manfaatnya justru untuk anak yatim itu sendiri. Jadi jangan pernah wala taqrabu maral yatim, jangan mengusik harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali kepada yang lebih bermanfaat. Kecuali harta anak yatim itu diurus, bukan diambil, tapi diurus, kemudian dikembangkan untuk keperluan anak yatimnya juga, bukan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian ayat tersebut juga wa auful kaila wal mizana bil qis. Jadi penuhi takaran dan timbangan. Ayat ini perintah supaya kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Jangan berlaku curang. Ya. Jangan mengurangi takaran. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Ya. Itu yang sudah kita pelajari artinya. Nah, kemudian ayat ini juga melarang kita untuk berkata-kata kasar, melarang untuk berdusta. Wa idza qultum fa'dilu, apabila kamu berkata maka berkatalah dengan adil. Ya. Mau berkata maka hendaklah kamu berlaku adil, fa'dilu. Jadi jangan berkata dusta, jangan berbohong. Kemudian juga ayat ini fa'dilu supaya kita juga berlaku adil. Fa'dilu supaya kita berlaku adil. Wa bi ahdillahi aufu. Penuhi kita kalau punya janji dengan Allah. Kalau kita punya nazar, penuhi nazar kita. Itu maksud wa bi ahdillahi aufu. Kalau kita punya janji dengan Allah, apa sih janji dengan Allah? Di antaranya bentuknya nazar. Ya Allah, kalau saya lulus, saya ingin puasa sunat 3 hari. Itu janji kita dengan Allah. Itu namanya nazar. Penuhi itu puasa 3 hari. Ya. Wa bi ahdillahi aufu. Kemudian zalikum wassakum bihi la'allakum tadzakkarun. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil, untuk menyempurnakan takaran, untuk berkata benar jangan berdusta, untuk menjaga, memelihara anak yatim. Allah perintahkan itu supaya apa? Tujuannya agar la'allakum tadzakkarun, supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan selalu ingat kepada Allah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya, itu penjelasan surat Al-An'am ayat 152. Saya ulangi, anak yatim wala taqrabu malal yatim. Maksud anak yatim adalah anak yang belum dewasa, yang ayahnya telah meninggal dunia. Jangan kamu dekati harta anak yatim, maksudnya jangan ambil harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, maksudnya kecuali untuk diurus itu boleh. Karena anak kecil yatim belum bisa mengurus harta, maka boleh yang keluarganya yang sudah mengerti atau saudara yang sudah mengerti. Nah, kemudian juga kita diperintahkan untuk berlaku adil. Saya ulangi, kemudian jangan berlaku curang. Maksud Allah itu kita diperintahkan untuk itu supaya apa? Kita diperintahkan untuk itu supaya apa? Zalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun, agar kita selalu ingat kepada Allah.
Kalau ingat kita kepada Allah, maka kita selamat dunia dan akhirat. Ya, ini pelajaran kita hari ini mengenai penjelasan surat Al-An'am ayat 152. Karena itu ada tugas di buku LKS-nya halaman 32, tulislah arti potongan-potongan ayat berikut ini. Silakan dikerjakan. Wailul lil mutaffifin, tulis arti di sebelahnya. Celakalah bagi orang-orang yang curang, ya. Kemudian alladzina idzaqtalu, itu artinya apa? Tulis di sebelahnya. Sampai halaman 34, ya. Jadi ayatnya di sebelahnya ada, kalian tulis artinya di sebelahnya. Itu halaman 32 sampai halaman 34. Dikerjakan, ya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hasil penilaian tengah semester, ulangan tengah semester. Kelas 9 ada yang nilainya bagus, baik, tapi juga ada yang kurang. Yang bagus dan baik ini rupa-rupanya memang buku LKS-nya dibaca. Jadi ketika diberikan soal kemarin, itu ada di buku. Dia tahu, dia mencari di buku ada, dia baca bukunya. Akhirnya jawabannya benar, nilainya baik. Namun ternyata ada juga yang nilainya kurang, yang nilainya maaf jelek. Kenapa? Karena memang buku LKS-nya tidak dibaca. Akhirnya jawab asal menjawab, padahal di buku LKS-nya ada. Cuma karena di buku LKS-nya tidak dibaca, akhirnya menjawabnya kemana-mana. Hasil ulangannya menjadi tidak baik, padahal di buku LKS-nya ada. Di sini kami tahu bahwa ternyata memang ada anak, ada siswa yang melihat pelajaran di YouTube, kemudian buku LKS-nya dibaca. Ada yang demikian nilainya baik. Pas ulangan, ketika ulangan nilainya baik. Tapi ternyata ada juga yang kita berkali-kali rekaman, mengambil gambar di YouTube, memberikan pelajaran di YouTube, tapi rupa-rupanya memang ada yang anak yang tidak mendengar, tidak menyimak. Bukunya juga tidak dilihat, tidak dibaca sama sekali. Begitu ulangan tengah semester kemarin, soalnya jawabannya ada di buku semua sebenarnya. Tapi karena tidak dibaca, akhirnya jawabannya itu tidak sesuai yang kami harapkan. Akhirnya nilainya kurang. Nah, ke depan kembali semangat melihat tayangan YouTube pelajaran dari guru-guru Madrasah Salahuddin Falah, kemudian juga dibaca buku LKS yang sudah kalian terima sesuai dengan yang disampaikan oleh para guru-guru kalian lewat channel YouTube ini. Selamat belajar, perbaiki yang kurang, tingkatkan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.